Inilah adik Iro lagi memberi makan kambing kurban. Kambing kurban yang pertama dari Pak Sami Aji. Oh, itu kambing yang kedua dari Pak Bambang Haryono atau Pak Yon. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Alhamdulillah ada hewan kurban bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023 Masehi. Ini ada 4 hewan kurban, rencananya ditambah 2 lagi dari Ibu Tati. Inilah anak petok yang lagi memberi makan kambing. Yang satunya itu sudah oh udah kasih. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahul karim fa'addimu haqqad ta'dim wa yawma da'watin wa ijabah. أنصتوا واسمعوا عديم رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا عديم وسابكم الله. أنصتوا واسمعوا عديم رحمكم الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام والإيمان. اللهم قوم الإسلام والإيمان. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أحمده سبحانه وتعالى الذي جعل الخليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى Hafizahullah. Di pagi yang penuh berkah ini, baru saja kita semua melaksanakan rukun iktidal sujud sebagai salah satu realisasi pernyataan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan mulai petang kemarin kita semua bertakbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berwasiat khususnya pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sholat Idul Adha rahimahullah. Dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia yang ini, agar supaya kehidupan kita ini terus mengalami perbaikan dan lebih baik daripada hari-hari kemarin, tentu kita butuh figur yang bisa kita teladani. Oleh karena itu,
pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ingat kembali sosok manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keagungan kepribadian beliau, keagungan kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuat kita, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bisa menjadikan beliau sebagai tauladan. Sebagaimana ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah saya kemukakan pada muqaddimah tadi, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang berbunyi, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina." Sungguh ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Adha rahimahullah. Dari ayat ini sudah jelas bahwa kita semua harus bisa menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau sebagai tolak ukur dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu dari sekian banyak keagungan kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam yang menuntut kita untuk bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan adalah sebagaimana yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 84 yang berbunyi, "Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana syuhrin fil akhirin." Wahai Tuhanku, berikanlah aku hikmah dan golongkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Waj'alni lisana syuhrin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Nah, dari ayat tersebut, dari doa munajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bisa kita ambil 3 hikmah. Yang pertama adalah doa beliau, "Rabbi habli hikmah." Wahai Tuhanku, berikanlah aku hikmah. Nah, kata-kata hikmah di sini menurut Al-Biqai dalam kitab tafsir Al-Misbah, beliau menafsirkan kata-kata hikmah berarti adalah amal ilmiah, amal yang berdasarkan dari ilmu pengetahuan. Sungguh mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya amal ibadah, amal kebaikan yang dikerjakan sehari-hari didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini menandakan bahwa betapa pentingnya ini, apalagi dalam urusan ubudiyah, dalam urusan ibadah sehari-hari. Oleh karena itu tidak salah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur yang mungkin sering kita dengar, yaitu "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu adalah wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Nah,
menuntut ilmu ini tidak hanya bagi anak-anak kita yang masih kecil sebagai generasi kita. Memang seorang anak bila mana menuntut ilmu, mencari ilmu, ini bagaikan mobil di atas batu. Namun sebaliknya, kita yang sudah tua, apalagi yang sudah sepuh, ini bagaikan mengukir di atas air. Nah, oleh karena itu, mari kita didik anak-anak kita dengan ilmu dan keimanan yang kuat. Apalagi di zaman akhir seperti sekarang ini, banyaknya paham akidah yang tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, sebetulnya menuntut ilmu menurut Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, yaitu mulai dari kita terlahir ke dunia ini sampai kita masuk ke dalam dunia. Nurul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke dalam dunia lahdi. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sholat Idul Adha rahimahullah. Seseorang yang beribadah tanpa didasari dengan keilmuan yang baik, keilmuan yang benar, hal ini pernah dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibn Ruslan di dalam kitab Nawfal Zuhad. Beliau menyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun dan setiap orang yang tanpa ilmu pengetahuan dia beramal atau melaksanakan ibadah atau amal kebaikan yang lain yang bernilai ibadah tanpa didasari dengan ilmu, amaluhu mardudatun amal-amalnya akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, tema sholat Idul Adha hafizahumullah. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, dalam pencarian ilmu tidak hanya pada pendidikan orang, tidak hanya teruntuk bagi anak-anak yang kecil, namun dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mencarinya atau menghadirinya, seperti halnya menghadiri majlis-majlis ta'lim, membaca atau silaturahim bergaul dengan orang-orang alim dan orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang sholat itu rahimahullah. Yang kedua, doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu wa'alhikni bis-shalihin. Wahai Tuhanku, golongkanlah aku pada golongan orang-orang yang saleh. Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai nabi dan rasul, beliau tentu saja adalah orang yang saleh. Namun demikian, beliau masih bermunajat memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar digolongkan menjadi orang-orang yang saleh. Hal ini menandakan bahwa betapa pentingnya menjadi orang yang saleh, dan menjadi orang yang saleh ini perlu proses dan usaha maksimal. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaaratin tunjiikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang dapat membebaskan kalian dari azab yang pedih?
yaitu tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah dengan amwal, dengan harta benda, wa anfusikum, dan jiwa kalian. Dzalikum khairun lakum, itulah yang terbaik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui. Nah, yang perlu digarisbawahi dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan berjuang bi amwalikum, berjuang di jalan Allah bi amwalikum dengan harta benda, kemudian baru wa anfusikum, jiwa raga kalian. Berjuang di jalan Allah dengan amwal ini menandakan dia akan berat daripada berjuang dengan jiwa dan raga. Karena di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan amwal dulu, harta benda dulu, baru kemudian jiwa dan raga. Untuk menjadi mukmin yang soleh, yang berjuang di jalan Allah, mau berkorban di jalan Allah, dia harus mampu untuk mengeluarkan sebagian harta benda, termasuk di dalamnya adalah berkorban. Nah, orang yang berkorban kalau tidak didasari dengan jiwa yang soleh, tidak akan mungkin ia mau berkorban di amwal itu dengan harta. Ma'asyiral muslimin yang sholat itu rahimahullah. Kemudian yang ketiga, doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Nah, ini menandakan bahwa menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian maksudnya adalah setelah kita meninggal dunia, maka hanya kebaikan yang bisa diceritakan oleh orang lain. Dan kita dilarang untuk bercerita tentang aib atau kesalahan orang yang telah meninggal dunia. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ukulu ma'a mahasinakum wa ukulu ammatakum." Hendaklah kalian menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia, dan cegahlah dari bercerita atau membicarakan kejelekan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, hal ini terbukti. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang sudah berabad-abad menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat atau meninggal dunia, beliau masih dibicarakan hingga sekarang karena kepribadian agung beliau. Demikian pula kita, apa yang dapat diceritakan oleh anak cucu kita sepeninggal kita, kecuali kebaikan atau kemanfaatan yang bisa diceritakan oleh anak cucu kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sholat Idul Adha rahimahullah. Mudah-mudahan kita mampu dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi sisa-sisa umur kita dengan amal baik dan amal ibadah. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong minas shalihin dan akhirnya akan menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Inna kalam qabla liqa kalam Allah
ذي الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى يقول ولقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل الله لي ولكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخنا ولمشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكره وعلى توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحدود الجنة. واعلموا أن الله أمركم بأمر خفيف نفسه وتنى بملائكة قدسه. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشرك الفتن أما ديننا فضل. نعوذ بك ومن سيئ الأسماء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا. اللهم إنا نسألك الحلال طيبا واسعا ربنا آتنا وفي الآخرة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله العظيم يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.